Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak Edi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan perangkat lunak pengolah angka di chapter 1, di mana nanti untuk topik ini akan terbagi menjadi 3. Yang pertama, Microsoft Excel. Jadi aplikasi yang kita gunakan nanti adalah aplikasi Microsoft Excel, di mana pengertian Microsoft Excel adalah merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengolah angka. Materi yang kita pelajari nanti adalah yang pertama adalah baris dan kolom, di mana setiap baris dan kolom dari buku kerja atau workbook yang baru atau pada saat kita membuka atau membuat file baru, tinggi dan lebar itu pasti akan diatur sama. Hal yang dapat kita lakukan pada kolom dan baris yaitu A. Mengubah lebar kolom ataupun baris. B. Menyisipkan dan menghapus kolom ataupun baris. Dan yang kedua adalah yaitu mengenal cell border atau batas sel pada lembar kerja ataupun worksheet. Yang ketiga, nanti kita akan belajar bagaimana mengenal apa itu formula, di mana formula itu sendiri adalah merupakan bentuk persamaan yang menghitung nilai dalam worksheet atau lembar kerja. Formula itu sendiri yang dipelajari adalah formula aritmatika, di mana aritmatika itu akan mengenal beberapa operator yang bisa kalian gunakan, yaitu ada operator plus itu untuk penjumlahan, minus untuk pengurangan, star untuk perkalian, slash itu untuk pembagian, pangkat ya seperti ini, dan persentase itu untuk persen. Misalkan contohnya adalah 1 plus 1, maka nanti akan muncul hasilnya 2. Namun perlu kalian ketahui, untuk penulisan formula di aplikasi Microsoft Excel, pastikan tambahkan atau bubuhi simbol sama dengan, baru diikuti dengan operan dan operatornya. Jadi misalkan untuk mempraktikkan 1 plus 1, maka gunakan tanda sama dengan 1 plus 1. Kemudian silakan klik tombol enter, maka akan muncul hasilnya. Selain formula aritmatika, yang kita pelajari nanti adalah formula dengan alamat relatif, dan yang ketiga adalah formula dengan alamat absolut. Nah, apa perbedaannya antara relatif dan absolut? Sebentar lagi kita akan lakukan praktek. Baik, sebelumnya silakan dipersiapkan dulu. Aplikasi yang kita gunakan adalah Microsoft Excel, baik di laptop, di PC atau komputer maupun di smartphone Android kalian masing-masing. Oke, kita mulai ya. Baik, untuk praktikum kali ini bagaimanakah mengatur lebar kolom maupun baris? Yang pertama yaitu cara, misalkan di sini saya sudah ada data ya. Ternyata data nama ini terdapat beberapa karakter yang tertutupkan oleh sel pada bagian alamat. Misalkan contohnya di sini ada nama Vivin Ayu Lesti. Ternyata pada kolom sel B nama tersebut terpotong. Hal yang bisa dilakukan adalah melebarkan kolom, yaitu dengan cara pastikan kursor kalian berada di bagian antara kolom B dan C, tinggal diklik kiri, kemudian jangan dilepas, digeser ke kanan, maka sesuaikan dengan ukuran lebar kolom. Atau langkah yang kedua bisa dengan cara blok pada bagian nama yang tertutup ya, misalkan ini contohnya seperti ini yang awal ya. Kemudian silakan pilih format, kemudian pilih auto fit column width, artinya dia akan mengikuti ukuran lebar kolom atau isinya, sesuai dengan isinya. Kalau saya klik, maka dia menyesuaikan dengan ukuran lebar teks yang kalian inputkan di kolom sel B. Nah, begitulah cara mengatur lebar kolom maupun baris. Sekarang bagaimanakah menyisipkan baris ataupun kolom? Caranya adalah, kalau misalkan menyisipkan baris di antara baris keempat dan baris kelima, maksud saya di baris kelima ya, maksudnya di data keempat ataupun kelima, maka di tengah-tengah sini ada sebuah baris baru. Caranya adalah blok
sel yang terdapat nilainya, kemudian pilih insert. Maka akan menambahkan baris di antara data keempat dan data kelima. Begitu juga untuk bagaimanakah menambahkan kolom. Misalkan saya ingin menambahkan kolom di sebelah kiri kolom nama. Maka dapat Anda lakukan dengan cara blok kolom nama dengan isinya, kemudian silakan klik tombol insert. Maka akan menambahkan kolom baru di sebelah kolom nama. Begitulah cara menyisipkan baris dan kolom. Selanjutnya, bagaimanakah memberikan border atau batas sel dari konten tabel tersebut? Caranya adalah pastikan di blok semua. Saya ulangi, pastikan di blok semua data, kemudian silakan pilih pada bagian menu border, kemudian pilih all border. Maka nanti sel tersebut terdapat batas selnya atau bordersnya. Ada data yang terlewat, yaitu bagaimanakah menghapus baris atau menghapus data ketiga. Misalkan saya ingin menghapus data baris ketiga ini, maka dengan cara blok data yang ingin dihapus, kemudian pilih delete. Maka data tersebut hilang atau terhapus, kemudian data selanjutnya itu akan naik ke atas. Begitu juga misalkan saya ingin menghapus kolom alamat beserta isinya, maka dengan cara blok kolom alamat tersebut, kemudian klik tombol delete. Maka nanti kolom alamat beserta isinya akan terhapus, kemudian kolom sebelahnya atau di sebelah kanannya akan tergeser ke kiri. Nah, begitulah pengaturan baris dan kolom maupun border di data pengolah angka, yaitu di Microsoft Excel. Bagaimanakah sekarang untuk mempelajari operator aritmatika? Nah, di sini saya misalkan di data tadi ya, di presentasi, bahwasanya ada operator aritmatika, yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan persen. Saya ingin mencontohkan penulisannya, yaitu dengan cara pastikan untuk menulis formula selalu diawali dengan tanda sama dengan, kemudian diikuti dengan nilainya. Misalkan saya ingin mencontohkan 1 ditambah 1. Ingat, operator penjumlahan menggunakan tanda plus. Kemudian silakan klik tombol enter, maka akan muncul hasilnya. Sama, misalkan ingin menggunakan contoh pengurangan. Nilainya, kemudian gunakan operator minus, maka akan muncul hasilnya. Sedangkan untuk perkalian, maka gunakan tanda star. Seperti ini. Kemudian tekan tombol enter. Untuk pembagian, gunakan tanda slash seperti ini. Nah, untuk perpangkatan itu menggunakan tanda eksponen ya, atau perpangkatan ya, yaitu dengan saya kasih contoh misalkan 4 pangkat 2, maka ketikkan seperti ini. Maka nanti hasilnya adalah 16, karena 4 pangkat 2, 4 kali 4. Nah, sedangkan untuk persen itu kalian bisa mengetikkan sama dengan 5 dikali 5, kemudian ikuti dengan tanda persen, kemudian silakan klik tombol enter, maka akan menghasilkan 0,05. Begitulah penggunaan operator aritmatika. Nah, bagaimanakah sekarang implementasi dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan di sini saya punya nilai harian, ya, nilai ulangan harian 70, nilai tugas 89, nilai UTS 60, nilai UAS 100. Maka untuk penjumlahannya yaitu dengan cara kalian bisa menambahkan per sel-sel atau menggunakan rumus. Sementara di pertemuan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana menambahkan nilai dari beberapa sel. Saya menambahkan nilai dari sel A9, kemudian diikuti operator tanda plus, nilai tugas berada di B9, UTS ada di C9, kemudian jangan lupa tandakan tanda plus, kemudian nilai UAS ada di D9.
Nah, maka penulisan rumusnya seperti ini untuk implementasi operator aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Silakan klik tombol enter, maka menghasilkan jumlah keseluruhan, baik nilai harian, nilai tugas, UTS, dan UAS. Nah, sekarang kita akan mengenal formula dengan menggunakan alamat relatif. Saya ambil contoh, di sini sudah ada data ya. Kalian bisa ketik sendiri ya secara manual, gunakan border cell, kemudian pewarnaan kolom, ya header tabel, kemudian posisi. Silakan pelajari pada bagian alignment. Kemudian untuk rumusnya, karena di sini diminta adalah hasil perkalian, pastikan di sini kalian ketik sama dengan, arahkan ke sel yang terdapat nilainya yaitu A2 dikali B2 seperti ini. Kemudian tekan enter. Nah, pada saat kalian tekan enter, maka akan muncul hasil dari perkalian sel A2 dengan B2. Nah, maksud dari formula menggunakan alamat relatif itu adalah pada saat kita menggunakan atau sel-sel seterusnya ya, sel-sel sesudahnya itu dengan rumus yang sama, kalian bisa menggunakan formula dengan alamat relatif. Relatif ini adalah artinya mengikuti sel-sel yang akan diolah. Jadi dengan cara setelah kalian tuliskan rumusnya, di sini tertulis A2 dikali B2, tinggal arahkan dengan tanda seperti ini simbolnya, plus ya, plus dengan warna hitam, bukan yang plus warna putih. Kalian klik, geser ke bawah, maka dilepas, muncul hasilnya. Nah, formula alamat relatif di sini adalah, misalkan saya pilih sel pada bagian C2 ya, maka isinya rumusnya adalah A2 dikali B2. Pada saat saya arahkan ke sel C3, dia mengikuti dari data tersebut, yaitu A3 dan B3. Nah, bagaimanakah kalau misalkan saya klik sel C6, maka dia mengikuti data A6 dan B6. Inilah yang dinamakan alamat relatif atau mengikuti sel yang kalian tentukan. Jadi formulanya atau rumusnya akan mengikuti dengan sel yang kalian ingin hitung. Ini yang dinamakan formula alamat relatif. Beda dengan formula alamat absolut. Misalkan saya kasih contoh, ada perentalan ya. Di sini sewa per jamnya dihargai 5.000. Jadi kalau 1 jam 5.000, kalau 2 jam 10.000 dan seterusnya. Di sini juga ada cetak per lembar yaitu 1.000. Nah, di sini saya ada contoh jam mulai dan jam selesai. Biaya sewanya itu rumusnya yaitu sama dengan, ini contoh ya, jam selesai dikurangi jam mulai, itu kan jelas 9 kurang 8 1 jam. 1 jam itu dikalikan dengan sewa per jamnya, yaitu sel C4. Nah, jangan langsung tekan enter, karena nanti kalau kalian tekan enter, maka rumusnya nanti di sel selanjutnya itu malah bernilai 1.000, karena kalian tidak menggunakan nilai konstan atau nilai statis. Karena kita ingin menggunakan nilai statis dengan dimana nanti harga per sewa itu juga bisa berubah ya. Namun rumusnya selalu benar, maka gunakan rumus formula alamat absolut, yaitu dengan cara pastikan sel berada di C4, kemudian tekan tombol F4, maka akan ada ditambahkan seperti tanda dolar ya, diapit antara sel dan baris, yaitu C4 akan terdapat sebuah simbol yang menandakan formula tersebut adalah menggunakan absolut. Kemudian saya tekan enter, maka sesuai ya, tinggal kalian tarik ke bawah. Nah, di sini jelas ada perbedaannya. Kita lihat, di sini rumusnya adalah D8 dikurangi C8 dan dikali C4, yaitu di sel sewa per jam. Kalau saya arahkan ke bawah, maka yang berubah hanyalah pada bagian jam selesai dan jam mulai rumusnya, sedangkan sewa harganya tetap pada posisi C4. Nah, inilah yang dinamakan alamat absolut, yaitu tidak pernah berubah-ubah. Seperti itu. Nah, untuk yang lainnya kalian bisa tambah. Misalkan biaya cetak ini rumusnya adalah jelas ya, sama dengan sel berapa lembar yang dicetak dikalikan dengan harga 1.000.
Apakah cukup dengan ini? Coba kita geser ke bawah, apakah terjadi? Nah, harganya 0. Kenapa? Karena ingat cetak per lembar kan data statis, maka juga kita gunakan pada sel C5, gunakan alamat absolut, tekan tombol F4. Nah, maka nanti kalau kita tarik ke bawah, rumusnya atau formulanya, dia mengikuti hasilnya atau sesuai dengan cetak per lembarnya. Seperti itu. Untuk jumlah bayar, ini rumusnya seperti operasi aritmatika, yaitu biaya sewa ditambah dengan biaya cetak. Nah, maka hasilnya seperti ini. Untuk jumlah bayar, kita tidak perlu menggunakan formula alamat absolut, tinggal alamat relatif, karena selalu mengikuti dengan sel tersebut. Nah, ini yang dinamakan alamat relatif. Sedangkan untuk biaya cetak dan biaya sewa, kita terapkan alamat absolut, karena nilainya konstan untuk proses penghitungannya. Untuk persentase sendiri, sebelumnya kita hitung dulu total. Sebenarnya untuk materi total ini kita gunakan di pertemuan selanjutnya. Sekarang kalian bisa gunakan rumus instan, yaitu menggunakan auto sum. Klik, tinggal di enter, maka akan muncul nilai dari totalnya itu sendiri. Untuk persentasenya, rumusnya adalah sama dengan jumlah bayar dibagi dengan total bayarnya ya. Kemudian dengan tombol enter. Nah, akan muncul 13%. Kalau misalkan datanya masih koma, maka seperti ini. Untuk menjadikan persentase, tinggal kalian klik simbol percent style. Nah, seperti itu. Tinggal kalian geser ke bawah. Oh, ada yang salah ya? Kira-kira apakah ada yang salah? Oke. Ingat, persentase ini akan selalu tetap nilai pada bagian total, maka gunakan absolut seperti itu. Maka nanti kalau kita tarik ke bawah, nilainya sudah sesuai. Jadi kalian harus paham kapan menggunakan formula alamat absolut dan kapan menggunakan formula alamat relatif. Ciri-cirinya adalah kalau kita mengetahui satu operan yang selalu statis, maka gunakan formula alamat absolut. Namun kalau kalian ingin menghitung ya atau melakukan pengelolaan data yang dinamis, yaitu misalkan biaya sewa dan biaya cetak, maka gunakan formula alamat relatif. Begitulah tips trik kapan menggunakan rumus formula. Jika ada yang belum paham, silakan bertanya lewat komentar ataupun lewat grup kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.